Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dipa Sama Zaikra dari kelas 12 MIPA 5. Di sini saya akan membahas materi mengenai demokrasi terpimpin meliputi latar belakang, kebijakan-kebijakan, penyimpangan, dan masa berakhirnya demokrasi terpimpin. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari demokrasi terpimpin. Pada tahun 1959 hingga 1959, Badan Konstituante tidak berhasil merumuskan undang-undang baru. Kondisi itu membuat Indonesia semakin buruk dan kacau. Pada 22 April 1959 diadakan sidang lengkap konstituante di Bandung. Dalam sidang tersebut, Presiden Soekarno mengusulkan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan menggantikan Undang-Undang Dasar 1950. Usulan Presiden Soekarno untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 menimbulkan pro dan kontra di kalangan anggota konstituante. Lalu diadakanlah pemungutan suara yang diikuti oleh seluruh anggota konstituante untuk mengatasi pro dan kontra tersebut. Namun, pemungutan suara yang dilakukan dalam sidang konstituante tak mampu meredam perdebatan. Demokrasi terpimpin yang sudah dirintis pada tahun 1957 sebenarnya baru resmi berjalan sejak tahun 1959, tepatnya setelah Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959. Yang gagasan ini diajukan dan diketahui PNI Suwirjo dan Letjen Abdul Haris Nasution, yang berisi 1. Pembubaran konstituante, yang kedua, berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar 1950, dan pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Penasehat Agung. Demokrasi terpimpin ini dilatar belakangi oleh yang pertama, munculnya banyak gerakan di daerah menuntut integritas nasional, yang kedua, kabinet konstituante yang sering berganti menyebabkan pelaksanaan pemerintahan tidak stabil, yang ketiga, konstituante gagal menyusun undang-undang pengganti Undang-Undang Dasar 1950. Selanjutnya, kebijakan-kebijakan. Yang pertama yaitu kebijakan dalam negeri. Yang pertama, pidato penemuan kembali revolusi kita dijadikan garis-garis besar haluan negara. Lewat sidang umum MPRS 1963, Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup. Soekarno membentuk MPRS dan DPAS yang dipilih langsung olehnya. Untuk DPAS, ketuanya adalah beliau. Presiden membentuk DPR-GR setelah DPR sebelumnya menolak RAPBN. Partai Masyumi dan PSI dibubarkan karena pemimpinnya terlibat dalam pemberontakan PRRI atau Permesta. Dibentuk Front Nasional sebagai satu-satunya organisasi yang memperjuangkan cita-cita, proklamasi, dan Undang-Undang Dasar 1945. Lembaga tinggi negara MPRS, DPR, GR, DPA, Depernas, dan Front Nasional diintegrasikan dan disebut regrouping kabinet. Presiden mengambil alih pimpinan tertinggi militer dan membentuk operasi tertinggi KOTI, menerapkan paham Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunis dalam lembaga negara. Kebijakan luar negeri. Polisi mercusuar pengadaan proyek-proyek besar untuk mengangkat Indonesia menjadi negara yang bermuka. Politik poros Indonesia melaksanakan hubungan istimewa dengan RRC Poros Jakarta Ranking judul dengan Kamboja, Vietnam Utara, dan Korea Utara. Selanjutnya yaitu penyimpangan demokrasi terpimpin. Penyimpangan di masa demokrasi terpimpin, yang pertama yaitu lembaga-lembaga negara mempunyai inti nasionalisme agama komunis, Nasakom. Yang kedua, prosedur pembentukan MPRS. Karena anggota MPRS diangkat oleh presiden, seharusnya dipilih melalui pemilu. Yang ketiga, prosedur pembentukan DPAS. Karena lembaga ini anggotanya ditunjuk oleh presiden dan diketahui oleh presiden. Padahal tugas DPAS adalah memberi jawaban atas pertanyaan presiden dan memberi usulan kepada pemerintah. Yang keempat, prosedur pembentukan DPR-GR. Karena anggota DPR-GR ditunjuk oleh presiden dan DPR hasil pemilu 1955 justru dibubarkan oleh presiden. Padahal kedudukan DPR dan presiden adalah seimbang. Presiden tidak dapat membubarkan DPR, sebaliknya DPR tidak dapat memberhentikan presiden. Yang kelima, menetapkan Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai GBHN. Seharusnya GBHN disusun dan ditetapkan oleh MPR. Yang keenam, pengangkatan presiden seumur hidup. Karena tidak ada aturan tentang jabatan presiden seumur hidup. Menurut
pasal UUD 1945 sebelum diamandemen, Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya boleh dipilih kembali. Yang ketujuh, pembentukan MPRS. Presiden Soekarno membentuk sendiri MPRS melalui penetapan Presiden nomor 3 tahun 1959. Padahal, seharusnya MPRS dipilih melalui pemilihan umum, yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir yaitu berakhirnya masa demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin, PKI muncul sebagai salah satu kekuatan politik yang dominan. Di sisi lain, TNI AD menjadi salah satu kelompok yang berusaha menandingi dominasi PKI. Akibatnya timbul konflik antara PKI dengan TNI AD. Puncak konflik antara PKI dengan TNI AD terjadi pada bulan September 1965. Ketika terjadi peristiwa pemberontakan Partai Komunis Indonesia pada tanggal 30 September 1965 yang dikenal sebagai peristiwa G30 SPKI. G30 SPKI adalah upaya PKI untuk merebut kekuasaan yang sah. Dalam peristiwa tersebut terjadi aksi penculikan dan pembunuhan terhadap 6 orang perwira tinggi TNI AD dan 1 perwira. Upaya pemberontakan yang dilakukan PKI dengan cepat dapat diatasi oleh TNI AD. Pasca pemberontakan PKI tersebut, rakyat Indonesia menuntut pembubaran PKI. Muncul demonstrasi menuntut pembubaran PKI dan pembersihan kabinet dari unsur-unsur PKI. Kelompok mahasiswa dikenal sebagai Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia KAMI yang terbentuk pada bulan Oktober 1965. Kemudian menyuarakan Tuntunan Rakyat Tritura yang berisi 3 tuntunan, yakni pembubaran PKI, pembersihan kabinet dari unsur PKI, dan turunkan harga. Aksi demonstrasi mahasiswa semakin meluas. Pada awal tahun 1966, puncak aksi gerakan mahasiswa terjadi pada bulan Februari 1966 ketika seorang mahasiswa UI bernama Arif Rahman Hakim tewas tertembak. Kondisi keamanan negara yang semakin kacau mengakibatkan Presiden Soekarno kemudian mengeluarkan surat perintah 11 Maret Super Semar yang ditujukan kepada Menteri Panglima Angkatan Darat, Letjen Soeharto, untuk mengambil tindakan pemulihan keamanan dan ketertiban. Super Semar sendiri menjadi penanda berakhirnya pemerintahan demokrasi terpimpin. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.